Hai semuanya, selamat datang di podcast kami kali ini. Oh ya, sebelum mulai, perkenalkan dulu nama saya Nikita selaku moderator dalam podcast kali ini. Jadi, di podcast kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas tentang perbuatan benar. Bukan cuma itu, kali ini saya juga mengundang salah satu narasumber yang melakukan kegiatan menyenangkan waktu di rumah aja, tapi tetap mengandung unsur perbuatan benar. Tanpa tunggu lama, langsung saja kita sambut Paris. Halo Paris. Halo Nikita. Ya Paris, apa kabar selama di rumah aja lagi PPKM? Baik. Oh, oke. Kalau gitu langsung aja nih ya mulai ke pertanyaannya. Jadi aku mau nanya, menurut kamu perbuatan benar itu apa sih? Oke, di sini saya jelasin ya. Jadi, perbuatan benar terdiri dari dua kata, yaitu perbuatan atau tindakan kamanta dan benar atau sejati sama. Makna perbuatan di sini sangat jelas, yaitu melakukan sesuatu dengan badan jasmani. Dalam agama Buddha, ya karena saya agama Buddha ya, Buddha mengatakan bahwa perbuatan benar adalah perbuatan yang menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan, dan menghindari perbuatan seksual yang salah. Mungkin para penonton masih ada yang kurang ngerti ya sama pengertian dari perbuatan benar. Coba dong kamu kasih contoh kira-kira seperti apa sih? Oke, untuk contoh perbuatan benar itu seperti ini. Kita lakukan dengan hal-hal simpel atau sederhana seperti kegiatan saya dan kelompok saya. Tanya adalah join us with the green side. Join us with the green side. Menarik sih, tapi join us with the green side itu kegiatannya seperti apa sih? Terus gimana cara kalian ngelakuinnya? Terus kalian ngelakuinnya itu pas kapan? Aduh maaf ya jadi banyak nanya soalnya penasaran nih. Gak apa-apa, santai. Oke, saya jelasin ya. Jadi, di sini kegiatan kita yaitu melakukan aktivitas tanpa menggunakan listrik selama 3 hari. Ketiga hari tersebut yaitu hari Selasa sampai Kamis. Kegiatan tanpa melakukan listrik itu seperti kita mematikan AC selama beberapa jam dan mematikan lampu di siang hari. Selama itu berlangsung, kita melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti membaca buku, memainkan alat musik yang tidak menggunakan listrik, jalan sore, bersepeda, dan masih ada banyak kegiatan lain yang bisa dilakukan di sekitar rumah kita. Oh begitu, terus kenapa sih kalian milih kegiatan ini? Coba dong dijelasin. Kita melakukan aksi ini karena semakin lama pemanasan global atau global warming di bumi kita ini semakin ganas. Jadi, saya dan kelompok saya mencari beberapa informasi mengenai global warming ini. Jadi, informasi ini berasal dari salah satu organisasi pengamat lingkungan yang terbesar dan paling terkemuka di dunia, yaitu Natural Resource Defense Council, atau singkat aja nih ya, NRDC. Jadi, menurut NRDC, global warming merupakan proses peningkatan suhu udara karena terperangkapnya panas di atmosfer oleh gas karbon dioksida yang bisa mengancam perubahan iklim dan dapat menimbulkan bencana di permukaan bumi. Global warming ini bisa membuat banyak masalah bagi makhluk hidup. Contohnya, seperti hewan-hewan yang tinggal di perhutanan, terus ada juga tempat tinggal mereka yang bisa terbakar karena global warming ini. Oh begitu ya, tapi nih ya aku pengen tahu deh, global warming ini kan membuat alam di sekitar kita menjadi rusak ya. Terus dalam sudut pandang agama Buddha itu gimana sih mengenai kerusakan alam ini? Aku mau bahas tentang pentingnya lingkungan gue nih. Buddha sendiri mengapresiasi peran hutan, pohon, dan alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Kata pana atau hutan dalam Dhammapada digunakan oleh Buddha sebagai perumpamaan kata-kata penuh arti diberlakukan bagi konteks dunia saat ini. Tebanglah hutan sampai habis. Jangan tinggalkan satu pohon pun. Saat ini, kita sebagai manusia masih ucup dengan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Seperti masih membuang sampah sembarangan, terus ada juga pembuangan sampah limbah ke sungai, dan masih banyak lagi. Agama Buddha menolak terjadinya pencemaran maupun perusakan alam. Jika kita sebagai manusia menjaga alam sekitar kita dapat mengurangi resiko kerusakan alam. Tidak hanya itu,
kita juga harus menjaga ucapan, pikiran, dan perbuatan yang benar. Oh, begitu. Terus nih ya, dengan kita melakukan perbuatan benar, yaitu seperti menjaga lingkungan dan mengurangi resiko kerusakan alam, itu apa sih yang bisa kita dapatkan? Dengan menjaga alam sekitar kita juga mendapatkan karma baik dari perbuatan kita. Karena karma itu berkaitan dengan apa yang kita perbuat. Bukan hanya dengan jaga lingkungan aja. Jika kita berbuat kebaikan, maka hal baik akan terjadi kepada kita. Maka dari itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga setiap tindakan yang dilakukan agar dapat memperoleh kebahagiaan sejati. Maka dari itu, kegiatan kami mengurangi penggunaan listrik agar kita mencoba untuk hidup ramah lingkungan. Dengan kita melakukan hal kecil seperti ini, kita dapat menjaga lingkungan sekitar kita. Wah, ternyata begitu ya maksud dari kegiatan apa tadi? Join us with the green side. Nah, iya itu maksud aku. Oke deh, wah menarik sekali ya penjelasan dari Paris ini. Oh ya, buat audiens yang nonton video ini, kan juga bisa kok ikutan kegiatan Join us with the green side. Kegiatannya kan juga cukup sederhana ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu melakukan aktivitas tanpa menggunakan listrik. Nah, ini buat teman-teman yang mau ikutan boleh banget nih, karena kegiatan ini tuh gampang banget buat dilakuin dan ini tuh bisa banget dilakuin di rumah. Oke deh, kalau gitu sekarang aku mau tanya salah satu partisipan yang udah mengikuti kegiatan ini. Halo. Pernah juga. Oke deh, aku mau nanya nih ya, gimana sih perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan ini selama 3 hari? Rasanya ya kayak kehidupan sehari-hari. Cuman bedanya tuh yang ini nggak pakai listrik sama seharian. Terus karena nggak ada kegiatan ya, terus karena saya juga suka baca buku ya, saya baca buku saya yang belum pernah saya baca. Baik deh, terima kasih. Oke, kalau gitu kita simpulin ya. Dari seluruh kegiatan, dari seluruh penjelasan narasumber kita pada hari ini Paris, perbuatan benar itu sebenarnya bisa dilakuin dengan cara yang mudah jika dalam diri kita memiliki niat dan tekad seperti kegiatan yang dilakukan oleh Paris dan teman-temannya. Iya, betul banget. Jadi, marilah kita melakukan perbuatan yang benar dengan melatih diri untuk menghindari penggunaan makhluk hidup, melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan, melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila, melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar, dan melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran dan kewaspadaan. Hal-hal itu bisa dihindari jika kita mengembangkan cinta kasih. Baiklah, sepertinya podcast kali ini bersama narasumber kita Paris telah selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih kepada Paris dan teman-teman yang sudah bersedia bergabung dalam podcast kami. Terima kasih juga kepada para penonton yang telah menonton podcast ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan kami. Sekian terima kasih dan kami mohon pamit. Terima kasih. Missing someone